halo. Weh, Apa kabar? mentang-mentang ini orang dipanggil The Meat Guy. Ya. Weh, nama aslinya Dimas Ramadan Pangestu. Akuntan yang jadi tukang daging. Daging apa nih Mas? Ini aku bawa Wagyu full blood, potongannya rib eye. Wagyu Full blood. full blood. Ini sekalian episode ini kita edukasi tentang apa daging dan bagaimana kita makan steak. Ya. Ini satu cerita aja. Jadi penting tuh, terutama Anda yang sudah naik statusnya. Gue satu hari yang ngundang satu orang selebriti dan gue nggak nyangka. Begitu ditanya, dia mesen steak, dia ikut makan steak. Ada yang mesennya pakai nasi. Waduh. Itu nggak apa-apa, tapi Japanese style biasanya tuh. Japanese style, biasa nggak apa-apa. Lain lah. Dan nomor dua, begitu ditanya maunya apa? Apa dia apa medium well done atau apa? Atau Medium rare biasanya. Ya medium rare. Dia bilang apa ya waktu itu? Gue medium aja karena gue udah kenyang. Oke. Iya. Dia pikir itu ukuran kali. Oh, size-nya berarti ya? Iya. Oke. Dim, terangin dulu deh ya. Apa bedanya kalau kita masuk restoran steak? Yang masuk ke lu itu tingkat kematangannya itu ada apa aja? Rare? Rare, medium rare. Paling matang, paling mentah. Rare tuh ya. Sekitar berapa menit dibakar? Depends ya, jadi tergantung jenis, ya. ketebalan sebenarnya. Oh. Ya, jadi ini kalau kayak tadi nih aku masak nggak lebih dari 3 menit sebenarnya. Oh iya? Ini sebentar banget. Ini Ini aku apa jadi? medium. Ya. Jadi biasanya rare itu tuh buat orang yang emang dia udah ekstrim banget suka makan daging kayak hampir seminggu sekali mungkin ya makan steak. Oke. Dia mau sensasi yang beda, rare terus biasanya kita medium rare sajasnya. Iya medium rare. Okay. Atau medium di atasnya lagi. Nah, kalau medium itu? Medium tuh masih banyak bisa diterima orang lah. Oke. Mungkin kayak sebenarnya secara looks tuh nggak yang terlalu lebih kayak merah banget. Oke. Nah kalau yang ini dia medium masih rata semua jadi merah pinknya. Terus ada yang lagi well done. Nggak ada sih itu. Tuh kalau well done tuh rendang sebenarnya. Iya bener loh well done nggak ada. Sebenarnya kalau steak sih kalau well done sayang banget ya. Satu ya kita udah mau makan steak kan udah tahu harganya pasti nggak mungkin murah. Oke. Terus juga ya kita kan teknik masaknya nggak lama. Oke. Jadi kalau misalkan kita masak cuman sebentar terus kita masaknya lama, otomatis dagingnya kalau dimasak lama jadi keras bener Om. Jadi tegang keras. dia. Rata-rata sedih kering, dry. Soalnya lebih ke jusnya tuh udah keluar semua. Kalau ini kan kalau melihat well done tuh ada tapi lu tidak suggest gitu aja. Iya sih Om. Karena itulah ditawarin tuh, lu mau medium atau well done. Kalau gue selalu milihnya tuh medium well. Medium well, ya itu masih in between lah. In between. Masih in between itu. Oh jadi kalau keras itu ternyata terlalu lama. Sebenarnya sayang aja sih Om. Sayang Soalnya kayak gini kan jusnya nih masih ada nih. Masih pas dimakan tuh. Yang penting itu juicy-nya itu ya. Ya, gue coba dong, boleh dong. Boleh Om. Ya. Oke. Ini bagian apa tadi? Ini rib eye. Kenapa dinamain rib eye? Rib eye itu jadi gini, kalau lo lihat sapi ya, teman-teman semua itu biasanya posisi-posisi dari dagingnya di mana itu namanya beda-beda ya. Betul. Mungkin lo bisa terangin, ini edukasi aja kita. Nah ini tuh potongan daging yang salah satu yang paling mahal lah di bagian sapi. Dan dia lebih empuk. Terus emang kenapa lebih pricey karena dia itu terletak di bagian bener in the middle dia. Nah itu tuh otot yang jarang di perut gerakan. Jadi perut mau ke punggung sih, jadi lebih ke sini dada sih. Itu jarang bergerak ya? Jarang sapi itu tuh ototnya tuh gerak di bagian situ. Jadi di bagian lebih ke sini nih ribs dada. Nah terus ini kan bagian dalamnya lagi nih tengahnya. Jadi tuh bener-bener bagian yang paling dicari-cari sama orang pokoknya. Rib eye, tenderloin atau sirloin. Nah kalau tenderloin dia menurut aku agak terlalu empuk, empuknya terlalu lebay. Tenderloin itu di bagian mananya dari sapi? Tenderloin itu dia sebenarnya di bagian sama terletak di sebelahnya sirloin. Jadi itu sirloin itu kan dia punggung. Nah sirloin itu tuh sebenarnya berasal dari daging yang berbentuk T. Kalau Om pernah. Nah jadi sebelah kiri, ya entah sebelah kiri apa kanan nih. Pokoknya sebelahnya tuh sirloin, sebelahnya lagi tenderloin sebenarnya. Ada some part of it tuh ada tenderloinnya. Nah itu tuh bagian paling empuk. Tapi itu namanya porterhouse. Nah kalau T-bone itu dia bener udah gak ada tenderloinnya. Jadi cuma sirloinnya doang yang ada tulangnya. Yang mana yang lebih banyak lemaknya? Yang lebih banyak lemak, sirloin tuh lemaknya banyak Om. Lebih murah biasanya deh. Sirloin lebih murah dari tenderloin kan? Lebih murah daripada tenderloin. Karena dia jumlahnya lebih banyak.
Oh. Nah semakin ke tengah itu tenderloin semakin ada, tapi semakin ke belakang dia udah tinggal sirloin doang. Jadi namanya T-bone biasanya, bagian belakang. Tomahawk. Nah tomahawk itu ini baru lagi nih. Jadi tomahawk tuh potongannya sama kayak rib eye lokasinya, di sini juga ribs. Tapi bedanya kalau tomahawk tuh dia tulangnya masih attach. Masih yang panjang banget. Nah itu style masaknya beda lagi dan biasanya lebih tebel dia. Experience-nya lebih beda. Kalau ini kan dia lebih buttery. Nah kalau si tomahawk biasanya dia lebih beefy lagi, terus dia lebih smoky biasanya kita masak. Karena masaknya dia lama deh, bisa 2 jam. Yang tomahawk? Tekniknya kalau kita yang masak. Oke. Gitu, jadi smoky dia. Keren. Di antara itu yang paling mahal, dari bagian-bagian tubuhnya sapi itu yang paling mahal yang mana ya? Sebenarnya sih tenderloin om. Tenderloin? Paling mahal, ya. Oh gitu? Karena tenderloin tuh memang dia paling empuk dan sedikit banget deh. Porsinya tuh paling kalau dari sapi tuh nggak lebih dari 5 kilo biasanya, jarang. Yang 4 dalam satu sapi? Dalam satu sapi. Nah jadi kalau si tenderloin itu kan dia karena kecil terus dia itu empuk banget. Orang-orang tuh udah pasti ngambil itu. Jadi tuh si yang jual sapi kan nih kalau di kita ya biasanya kan kita kan tektokan langsung juga sama farmnya kan. Nah ini jangan ambil tenderloin terus dong, ambilnya bagian lain yang jarang diolah gitu loh. Jadi satu sapi tuh sebisa mungkin harus terpakai semua potongannya. Supaya ya kan sustainability juga kan, kita nggak bisa ngebuang aja. Makanya tuh potong-potongan yang lain selain tenderloin, rib eye, sirloin tuh cenderung lebih murah, tapi nggak kalah enaknya juga om. Makanya kalau di meat guy tuh sebenarnya kita nggak ada tenderloin, bahkan kita nggak mau ngambil dah buat restoran lain aja, karena emang terlalu umum dan gampang banget lah orang. Jadi seorang Dimas lebih men-challenge dirinya ya, untuk mengolah menjadi enak ya, bagian-bagian tertentu. Yang lain tuh kayak paha ya, punggung gitu, itu laku juga, bagus juga. Bagus juga om, jadi kita untuk steak. Jadi kan kalau yang umum kedua tuh ada namanya picanha, pernah dengar om? Apa? Picanha. Oh iya dengar. Ya itu kayak nama-nama Brazil gitu. Iya, Brazilian cut dia terkenal memang. Brazilian cut ya kan? Betul. Nah itu tuh dia di rump, bener di punggung sini nih, belakang. Nah itu mirip kayak sirloin sebenarnya. Teksturnya terus, tapi rasanya tuh menurut saya lebih unik aja dia. Terus ada lagi brisket. Nah, itu kan brisket. Brisket apa nih? Itu kan biasanya di smoke. Nah, itu perut tuh, belly tuh memang di perut banget ya. Nah itu teknik masaknya harus lama biasanya. Kurang lebih biasanya lebih dari 10 jam. 10 sampai 14 jam tuh kita smoke, dia baru empuk banget, bisa hancur. Terus ada lagi, nah kalau di kita tuh uniknya kita ada skirt. Skirt apa? Nah skirt itu sebenarnya di bagian ribs juga, tapi dia di bagian tulang-tulangnya gitu. Biasanya kayak ada attach daging, tipis banget, tuh kita robek. Dari situ tuh dia dapat skirt, tapi tipis banget, terus panjang. Nah itu kan jarang juga diolah dan agak lebih tough sebenarnya kalau kita eksekusinya gak benar. Nah itu kita ada di sana. Terus yang lebih unik lagi satu sini namanya roast beef. Roast beef. Nah roast ROSTBIFF. Oh roast beef, Iya bukan roast ya, tapi roast beef. Nah itu tuh dia di bagian belakang round, bottom sih biasa kita bilangnya. Ini kan aneh ya, ini tuh nggak biasa jadi steak, memang harus di kalau nggak di braise atau kita misalkan rebus lama biar dia empuk ya kan. Nah ini kita dry age malah. Nah ntar ada lagi nih dry age. Dry age ada lagi teknik lagi. Nah ini kita dry age selama 45 hari. 45 hari loh. Jadi lebih tender, rasanya lebih ke develop. Terus pas kita masak ya kayak begini nih, masih medium rare gitu. Wah enak banget om. Harus cobain. Dan itu harga lebih murah loh daripada ini. Daripada ini? Ya. Ini salah satu yang paling mahal ya, rib eye? Yes. Aneh aja ya, rib eye. Eye-nya itu di mana ya? Bingung juga saya kadang-kadang. Nah jadi ini aku sengaja nih motongnya aku bagi 2 part. Boleh lagi deh, biar banyak. Nah part ini om. Ini apa? Ini adalah capnya biasanya. Cap itu tuh pinggiran dari eye-nya. Nah eye itu yang bulat ini om. Kayak mata dia jadi di bulat ini. Nah ini tuh di pinggiran namanya cap. Justru part paling enak rib eye itu adalah capnya. Ini cap? Yes, dia lebih empuk lagi, lebih hancur, lebih juicy, flavornya lebih rich. Terasa banget. Ini lo masaknya pakai apa sih mas? Simpel banget. Nih berhubung tadi seala kadarnya. Ya. Kompor gas tadi, terus gas yang portable. Terus
pakai pan, udah garam lada hitam udah. Terus Garam masaknya lada nggak hitam. lebih dari That's it. iya. Enggak ada Sampai- marinated enggak ada. Nggak ada. Bener-bener bentar banget. Karena dagingnya juga udah bagus Om. Gitu. Kadang-kadang, oh ya sebelum itu saya perkenalkan. Jadi Dimas ini luar biasa. Dia adalah menghususkan dirinya bergerak dalam bidang perdagingan. Makanya namanya dia Dimas The Meat Guy. Dan salah satu restorannya baru saja terpilih sebagai in the top 101 steakhouse in the world. Oke, jadi ada namanya tuh list World Best 101 steak World restaurant. Best 101. Iya. Ya. Nah jadi dia setiap tahun tuh memilih steakhouse mana yang bisa masuk list dia Dari seluruh dunia. seluruh dunia. Yang bikin siapa? Yang bikin ini asosiasi tuh itu namanya Om. Jadi dia ada asosiasinya itu namanya si World Best itu. Oh, Nah ini asalnya dari London. oke. Nah terus dia itu setiap tahun kayak tahun ini dia cerita kemarin sempat kan kita email-emailan kan kita tanya juga Iya. loh kok maksudnya kita bisa masuk tiba-tiba Indonesia gitu kan. Nah kata tuh mereka sampai per tahun itu tuh sampai ratusan ribu steakhouse dia cobain. Dia review. Dia review jadi mereka tuh punya banyak representatif Oke, di seluruh dunia. seluruh dunia kritikus makanan terus yang emang dia tuh meat enthusiast Oke, atau chef lah. oke. Itu dia keliling tuh Oke. ternyata. Nah mungkin setelah COVID mereka kayak udah makin ke Southeast Asia. Oke. Terus kayak kemarin sih pas aku tanya ternyata dia itu udah 3 kali orangnya mampir ke tempat saya. Diam-diam. Diam-diam. Incognito. Setahun ini dari tahun 2024 awal kemarin tuh. Dia ternyata. udah lu terpilih baru dia ngaku. Iya, aku karena nanya kan, maksudnya selama ini tuh nggak ada memang dari Southeast Asia tuh dikit banget. Pasti biasanya tuh Singapura doang. Indonesia satu-satunya. Nah, kita tuh jadi Southeast Asia tuh ada kita, Malaysia 1, terus Singapura ada 2 kalau nggak salah. Oke. Sisanya Jepang, terus di New York, di Australia juga kayak ada 11 restoran. Kan kalau di Aussie itu kan dia memang, Ya, khusus lah ya. iya negaranya emang daging banget kan. Penghasil daging banget. Ya ini pun kita juga dari Australia kan. Nah terus kita, bahkan kita pun tuh, ya alhamdulillahnya kita bisa di atas, ini salah satu steakhouse idola saya juga sebenarnya di Jepang, namanya Wagyu Mafia. Wagyu Mafia. Wagyu Mafia itu terkenal banget ya Om. Nah itu kita alhamdulillah di atasnya dia bahkan. Jadi kan kayak, nih kita ranking 90 by the way. Oh, oke. 90 terbaik dunia. Jadi terus masih ada 11 di bawah. 90 masih ada, Iya, ada. ya 11 di bawah. 101. Jadi Hmm. ya kita cukup, wah kaget banget sih. Terus makanya aku tanya, kok bisa? Oh ternyata udah ada 3 orang diem-diem ke tempat kita. Keren. Apa nama restorannya, Mit? Meat Guy Steakhouse. Meat Guy Steakhouse. Iya. Di mana? Dulu Bintaro ya? Ya jadi cabang pertama kita di Bintaro. Bintaro, yang lo bilang gua ya terus? Terus kita buka tahun lalu, Iya. baru setahun ini di SCBD. SCBD. Park. 2 cabang Ya 2 cabang aja. aja. Iya. Emang nggak mau nambah lagi? Kayaknya enggak deh Om kalau untuk di Indonesia. Probably kalau iya Bali. Bali. Karena memang ini kan agak ini ya rumit ya. Segmennya kan aku high end. Jadi tuh high end tuh tetap harus ada eksklusivitas yang dijaga. Yang dimana tuh Ya. kita nggak bisa ada di mana-mana sebenarnya. Ya, ya. Gitu. Jadi harga tinggi banget ya. Very premium. Ya worth it Iya lah. sih. Ya. Ya. Lumayan lah ya. Ini Ya. kita soalnya kualitasnya memang. Kalau quality ini kira-kira berapa harganya? Boleh dong disebut. Ini kita mungkin 1 porsi ya. Kita kan biasa 1 porsi minimal 2 orang. Iya. Nah itu kita ada yang 1,7, ada yang 2,4 juta. Jadi Bisa average. dimakan 2 orang. Makan 2 orang. With all the side dish. With itu dapat side dish atau Satu Bisa. doang. Ya. Apa pilihannya? Mashed potato. Mash kita, namanya pom puree. Tapi itu udah kenyang Pure. banget, porsi juga gede. Jadi kita emang style itu porsinya gede Om. Karena kita New York style steakhouse. Jadi kalau ngedate gitu boleh lah ya. Boleh. Ya average tuh kita spending per orang 1,2 sampai 1,5 lah. Wow. Per orang. Gue belum pernah ke sana, Dim. Lo Nah. pernah ngajak gue belum pernah ke sana. Oke, nanti berapa kita sih? undang. Berapa sih demi guy? Kalau di Bintaro kita cuma 30, kalau di SCBD kita ada 100. Harus reserve. Harus reserve. Harus reserve. Full. Alhamdulillah, cuman kalau ya namanya juga F&B kan naik turun. Ya. Ya mungkin kalau kayak kemarin nih Hari Raya Idul Adha nggak terlalu, karena kan mungkin orang Lagi kalau tamu ada- aku tuh biasanya ya. keluar negeri kalau Idul Adha. Ya. Atau enggak ya dia makan ke rumah saudaranya kan. Karena daging ada di mana-mana tuh. Ya kayaknya lagi, iya. Terus nah besokannya ya ini
lagi rame lagi. Lagi gitu rame loh. lagi. Oh, ya. Oke. Nah cuman kalau pas lagi emang biasanya kita rame banget tuh malam full. Nah tapi ya itu karena kita tempatnya itu bukan di dalam kayak mall gitu ya. Kita kan kayak stand alone. Jadi kalau orang datang walk-in tiba-tiba tuh ya pasti bete. Karena dia nunggu kan. Nunggunya juga kayak bingung. Kalau mall kan nunggu bisa kemana-mana dulu. Ya. Nah jadi kita saranin harus booking. Waduh, keren banget. Dan dia ini juga loh, dia TikToker juga tuh, ya kan? Ya. Ya sekalian mempromosikan, melakukan personal branding dari TikTok dong ya? Iya. Jadi awalnya waktu itu kayak 2023 ketemu Om Helmi. Saya undang. Terus ya itu aku kan baru buka setahun berarti tuh di Bintaro. Nah memang awalnya kan aku cerita di sana ngawali karir dari sosmed lah. Bikin personal branding, terus akhirnya lumayan banyak yang kenal, terus pingin aku buka steakhouse, akhirnya aku buka di 2022. Karena backgroundnya nggak ada beef sama sekali tuh. Kamu S1-nya akuntansi. Akuntansi ya. S2-nya? S2-nya aku bisnis tapi. Bisnis. ITB ya? ITB. Pernah ke Jerman juga? Pernah ke Jerman. Jerman dulu. Belajar apa? Di Jerman itu aku belajar ERP sebenarnya. Resource planning tuh kalau nggak salah. Jadi itu aku ngambil double degree pas aku S1. Di kota apa? Aku di kota apa tuh ya? Aachen? Aku lupa. Itu dekat Düsseldorf. Aachen? Düsseldorf? Bukan. Pokoknya arah-arah Düsseldorf. Aku lupa. Soalnya sebentar doang tuh di situ. Nah, aku lamanya di bawahnya Stuttgart. Di Rottweil kotanya. Nah itu aku kerja di sana. Oh, kota kecil. Jadi kerja di mana? Jadi aku kan setahun programnya Om. Iya. Aku sebulannya itu belajar di sana, kota kecil. Aku lupa, cuman sisanya tuh 11 bulanan lebih tuh aku di bawahnya Stuttgart. Kerja. Nah kerja tuh di restoran. Restoran steak? Restoran Itali. Oh. Nah. Nggak khusus steak juga dong? Nggak, nah justru tuh karena aku belajar kerja di sana. Karena kan aku kerja di akuntan sebenarnya di restoran itu. Oh. Nah tapi karena ya memang mereka itu membuka untuk tambahan, terus kayaknya kerjanya lebih banyak pas masaknya, terus bersih-bersih restoran. Ya akhirnya aku kerja di restorannya bener-bener di bagian floornya lah, operationnya. Makanya belajar dari sana aku tentang masak sama ngelola restoran. Karena tuh restoran yang ngelola juga kayak small family gitu sih Om. Jadi aku banyak dapat ilmunya dari sana sih. Oh jadi persentuhan dengan perdagingan itu di situ ya? Nah daging itu tuh mungkin after aku pulang sebenarnya. Kan aku pulang itu kan sering masak banget ya. Jadi hobi masak, terus aku dulu tuh emang pasta guy banget, masak pasta terus sama bikin pizza. Nah and then tuh aku entah kenapa tuh jadi ngulik banget tentang daging. Kayak aku suka masak-masak di rumah, barbekyuan. Terus kok nih well done mulu ya. Terus kok nih dagingnya ini kurang ya ini. Jadi karena gagal terus tuh dulu jadi. Oh jadi ini belajar sendiri ya? Belajar sendiri Om. Tapi ya itu dia sih, karena gagal terus, sebel kan. Terus kan orangnya kan, mungkin aku kepoan ya. Masa sih ini gak bisa kayak begini nih kan. Pink ini nih susah banget nih Om sebenarnya dulu ya. Iya. Ya udah aku sampai baca artikel, sampai saintifiknya gimana, alatnya apa, bumbunya apa. Itu sampai pagi kan. Terus aku bangun kayak tidur cuma 2 jam, bangun pagi langsung ke toko daging, belanja, masak lagi. Terus ada yang kurang nih, upgrade. Apanya nih misalkan pennya harus pakai cast-iron pan. Udah dari situ ngulik-ngulik terus, akhirnya aku konten Om. Nah itu pas. Konten lo keren tapi. Makanya pas konten itu aku emang milih tuh niche, pinginnya. Udah fokus daging aja. Sesuai hobi kan. Jadi nggak cuma ngenalin daging, tapi presentasinya keren. Makanya kayaknya emang dari niche-nya sih Om, aku milihnya tepat aja sih waktu itu juga. Sama momentum mungkin. Momentum, ya. Benar. Ya oke. Kita tolong Dimas terangin ini daging itu kan ada wagyu, ada apa-apa gitu. Nah, jadi gini Ini wagyu? Ini wagyu. Ya. Nah, jadi tuh aku juga kenapa bisa ini Meatga ini alhamdulillah masuk si World Best ini. Kita kita satu-satunya di Indonesia dan pertama nih di Indonesia. Dan salah satu di Southeast Asia kan. Jadi aku juga dapat bocoran karena dulu tuh aku pernah ketemu salah satu orangnya di Belanda tahun lalu. Jadi tuh aku tahun lalu dapat kesempatan ngejuriin di World Steak Challenge namanya. Nah World Steak Challenge itu diundang jadi juri pertama juga dan satu-satunya dari Indonesia.
pas kesana tahun lalu kayak bulan September deh ke Belanda, itu nyobain 400 daging. Dari 400 farm sebenarnya. Oke. Nah itu kan jenisnya macam-macam banget Om. Iya. Nah mungkin ya tadi kan tadi ini aku masak Wagyu, terus kan orang tau lah Wagyu misalkan. Wagyu dari Jepang. Ya asalnya originalnya, cuman ya. Karena ya udah perkembangan teknologi sama ya zaman, sebenarnya udah di mana-mana tapi itu crossbreed mostly. Tapi ada juga yang full blood, tapi dengan teknik farmnya masing-masing dari setiap negara. Nah that's why itu ada World Steak Challenge. Ini tuh kan dari Australia. Ini full blood. Jadi lebih mahal daripada yang hybrid. Crossbreed. Okay. Nah ini full blood, jadi Wagyu sama Wagyu Jepang itu ya dia punya anak ini, tapi pakannya, lingkungannya semua tuh dari Australia asalnya. Nah itu beda-beda juga Om. Nah makanya tuh pas aku di sana aku nyobain Wagyu dari Aussie, dari Amerika juga ada. Wagyu Eropa. Nah Eropa tuh ada dari Spanyol, ada dari Itali Wagyunya, jadi macam-macam. Nah cuman Wagyu itu kan, sorry gue potong. Wagyu itu kan bukan hanya jenis sapinya, tapi treatment terhadap sapinya ya. Nah Wagyu itu yang dikasih jenis sapi kan, yang originnya dari Jepang. Tapi kan treatment katanya dia nggak boleh bergerak, diminumin arak dan sebagainya ya. Nah itu teknik dari masing-masing farm. Jadi di Jepang pun tuh juga nggak semua seperti itu Om. Nah makanya ada, jadi tuh di Jepang itu kan mostly grade-nya paling tinggi ya A5 semua kan. Bahkan kita nyari di bawahnya tuh susah, grade yang jelek di sana. Jadi dia tuh sampai impor sebenarnya Jepang juga Om. Iya? Fun fact tuh daging dari US, dari Aussie, Eropa tuh juga banyak. Yang lebih bagus? Karena Jepang itu sangat sulit menghasilkan daging yang biasa-biasa aja Om. Keren gak? Jadi dagingnya semua tuh bagus semua. Bagus semua? Karena saking bagusnya semua kan itu price-nya tinggi dan juga fatty banget kan. Nah mereka tuh butuh diferensiasi lah. Nah cuman dari siang daging grade paling bagusnya itu masing-masing farm punya tekniknya sendiri. Ada juga memang yang tadi Om Helmi bilang pakai arak. Ada juga tuh Om. Pakai arak, pakai bir atau enggak dipijat. Dipijat ya. Enggak boleh banyak bergerak. Bener. Ya. Nah ada juga yang kayak setiap hari itu digosok-gosok terus. Dia sukanya digaruk sapinya. Itu lucu banget Om. Kita juga waktu itu kesempatan 2023 kesana juga. Kemana? Kota apa? Itu kita Omi. Namanya tuh Shiga. Shiga tuh deket Osaka. Kayaknya tuh sejam 2 jam lah. Terus nama sapinya tuh Omi. Omi Beef. Nah tuh di sana tuh dia premium banget. Karena tuh brand Wagyu paling tua di Jepang. Nah itu juga. Itu mahal banget ya? Mahal banget. Bisa sekilo berapa tuh? Kalau mungkin udah di restoran itu mostly mungkin bisa 12 juta mungkin ya per kilo. Per kilo. Kalau udah di restoran ya. Kalau kita 200 gram tinggal begitulah ya. Iya. Ya 2-3 jutaan lah dapat 200 gram. Karena kan emang dia tuh gak bisa banyak makannya, tapi kita mengapresiasi hasil karyanya kan. Ya. Nah makanya kalau sacrifice-nya. Bener. Ya, betul. Nah makanya kalau kayak aku, misalkan kayak memang jalanin bisnis, terus akunya juga emang ke arah high end, ya kita sampai setiap tahun tuh belajar Om ke sana. Jadi nih setiap tahun kita pasti ke Jepang, ke Aussie, ke farmnya langsung belajar, terus kita absorb, kita praktekin di sini. Karena mereka bagus banget. Tapi tidak bermaksud untuk bikin farmnya sendiri kan? Nah itu dia Om. Belum mungkin. Tapi kayaknya kepikiran loh kuliah aja. Iya sih Om, dikit sih Om. Ini ide nih baru nih dari Om Helmi nih. Kalau gak salah kalau Wagyu itu kan ada marble-marblenya gitu ya? Benar. Itu apa? Serat-serat lemaknya gitu ya? Serat lemak, benar. Itu makin banyak makin bagus atau enggak? Makin bagus. Makin bagus. Karena makin itu rasanya itu bikin juicy ya? Iya, itu juicy banget, rich. Terus rich banget kan pasti makan tuh kayak penuh banget rasanya. Nah itu juga kenapa bisa mahal dan kenapa bisa bagus. Karena treatment di farmnya lagi balik tuh sebenarnya tuh mereka tuh treatmentnya khusus. Jadi biasanya tuh sapi itu kan 3 tahun. Maksudnya 3 tahun terus di butchered kan. Iya. Nah ini ilmu sedikit ya. Jadi ini aku biasanya ngejelasin juga ke tamu-tamu biar mereka tuh ngerti sebenarnya. Kenapa tuh nggak boleh well done. Terus jangan pakai saus tomat. Ingat jangan pakai nasi. Tuh, kalau begitu saus tomat semuanya rusak. Celakanya gue harus pakai saus tomat. Kampung. Gue pernah di ini, gue pernah di Paris makan steak. Gue minta itu dong, tomato kecap ya. Keluar loh chefnya. Oh gitu. What's wrong with my steak? Marah-marah deh. Oh marah-marah. Iya. Apalagi orang sana tuh bule. Wah dia ini iya. Dia kalau di Paris tuh
Chefnya galak-galak loh. Iya sih, banget tuh. Kita minta apa juga gitu, dia marah-marah. Karena dia bilang, I have created, you have to appreciate. Gila juga tuh. Di film-film tuh aku nonton juga kayak, wah ini banget. Karena emang mereka tuh apa ya. Lu gak begitu dong ya? Nah di Indonesia susah Om. Emang kadang ya kita gak bisa lebih galak. Iya. Karena beda culture juga kan. Tapi boleh jadi kita dong edukasi sebaiknya gitu. Nah, Ya kan? Jadi makan steak itu disuggest tidak perlu pakai saus tomat. Saus tomat, sambal atau Chili sebenarnya sauce. Ya. chili sauce yang nah. Kenapa? Karena si sapinya itu kan mostly umurnya 3 tahun biasanya. Yang di pasaran lah ya umumnya. Oke. Nah itu tuh dia half of their life itu tuh makan rumput dulu biasanya. Nah itu dibebasin, dilepas. Terus kalau misalkan udah pas waktu, misalkan umurnya setahun, pas tahun setengah tuh baru masuk ke kandang penggemukan namanya tekniknya. Ini umum di semuanya, seluruh dunia. Nah di kandang penggemukan itu dia breeding apa namanya? feedlot namanya. Feedlot. Feedlot. Nah itu tuh program farm khusus untuk si sapinya itu gemuk secepatnya dan ternutrisi sebanyak-banyaknya. Dari asupannya ya? Ya, dan kualitasnya itu bisa ditentukan dari sana. Nah, jadi semakin lama sapi itu dikasih makan di feedlot, itu semakin mahal dan kualitas semakin bagus biasanya. Semakin gemuk juga dong? Semakin gemuk. Nah, makanya harganya kenapa mahal, ya karena di farmnya sendiri itu juga sesusah itu loh. Apalagi kan, itu kan makhluk hidup Om. Jadi resikonya juga gede kan. Ya, that's why ya steak itu tuh kenapa enggak konotasinya ini yang murah ya karena itu sebenarnya. Hasil menghargai sebuah proses artinya. Benar. Oke Dim, Wagyu gue udah jelas. Ada lagi kalau Jepang ada Kobe ya? Nah, jadi Kobe itu dia nama wilayah. Ya tuh. Biasanya nama kalau di kota Jepang ya. prefektur ya. Ya, prefektur. Provinsi. Provinsi itu Provinsi ya. Kobe ya. Nah, tuh jadi semua Wagyu yang berasal dari si provinsi itu namanya adalah Kobe beef. Padahal Wagyu juga? Wagyu juga. Jadi semua sapi di Jepang itu udah pasti Wagyu. Ya. Tapi nggak semua sapi di Jepang itu Kobe. Oke. Nah, jadi tadi kalau aku cerita yang Omi itu kan sebuah, itu kayaknya kayak kota deh itu ya. Apa provinsi aku nggak tahu lah. Nah, jadi itu namanya ya Omi beef, Omi Wagyu. Terkenal juga? Itu yang tadi tuh aku bilang tuh terkenal banget di Jepang dan salah satu yang paling tua. Nah, ada lagi Kobe beef. Lebih mahal mana? Sebenarnya kalau di pasaran Kobe sih ya. Nah, ada lagi yang mempengaruhi Om. Apa? Branding balik lagi. Oh di branding juga? Branding. Ini farm dari mana gitu? Harus. Nah, makanya kan supaya kompetitif terus kayak mereka nunjukin ini loh cara kita merawat sapinya segininya, tekniknya seperti ini, jenisnya seperti ini. Nah, itu tuh butuh juga mereka branding supaya ya itu kenapa Kobe bisa jadi mahal banget, banyak yang beli. Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi Om yang bisa kita explore. Makanya itu kita setiap tahun kenapa ke Jepang tuh kita jalan-jalan ke setiap farmnya, terus ya udah. Kalau cocok biasanya kita bawa ke langsung Indonesia. Beli. Kita biasanya sama importer atau kita bisa beli di sini. Nah itu biasanya ada yang jual, terus kita mau dong si dagingnya dia. Nah Omi itu sebenarnya ada yang jual di sini Om di Indonesia. Cuman importer gitu ya. Nah cuman itu dia hubungannya itu juga kayak harus bagus. Terus mungkin ya waktu itu sempat kenapa gitu ya, terus berhenti udah gak ada lagi di Indonesia. Sempat ada waktu itu kita juga punya. Oke. Terus ya udah sekarang kita mostly dari Miyazaki sih, tapi ada. Kok Miyazaki banyak yang jual di sini. Jadi supply chain gak ada masalah lu ya? Supply chain ya masih oke lah, tergolong oke sih di sini. Jadi di resto lo lebih banyak jual Wagyu? Wagyu semua. Wagyu semua? Oh. Nah itu dia, jadi ada Wagyu dari Jepang. Ada Wagyu dari Australia? Yes. Nah aku 75% itu dari Aussie Wagyunya. Aussie. Kenapa? Lebih baik, lebih murah atau apa? Lebih lebih bisa buat bukan sehari-hari, seminggu-minggu. Jadi setiap minggu mau makan itu masih oke. Kenapa? Karena sebenarnya bukan harganya juga, harganya memang pasti lebih murah. Tapi kalau Om makan ini sama ini Aussie, sama Om yang makan Wagyu dari Jepang tuh yang A5 misalkan, nah itu nggak bisa setiap minggu Om. Pasti mesti orang. Enak banget Om, karena tuh lemaknya tuh bener-bener concentrate banget dia tuh. Oh gitu, ada beda ya? Iya. Walaupun sama-sama Wagyu. Nah kan
E5 itu kan terkenalnya kan dia lumer di mulut, baterai. Iya. Nah itu melting. Nah tapi kalau kita makan itu setiap minggu, nah aku yakin Tapi sensasinya di situ. itu. Aduh, kita kalau ke Jepang ya, Iya. dipotong, di-cut kecil-kecil gitu. Nggak usah jauh-jauh Om, ntar ke Meet Gajah Om. Siap. Kapan-kapan, ntar kabarin Om. Kita undang. Gue mau nanya lagi, kalau Australia punya nggak? Ya, apa jenis sapi tersendiri yang penghasil daging? Ya jadi mostly kalau di Aussie itu ada beberapa sih. Ada sebenarnya kalau aslinya itu mostly juga banyak kan dari Eropa. Kayak Hereford. Black Angus? Black Angus tuh, Angus pun juga dari Eropa deh kalau nggak salah ya. Iya. Nah terus ya cuman karena si Aussie ini tuh fasilitas dan kalau bisa dibilang apa namanya tuh ya, geografis, indikasi geografisnya itu kayak dia tuh mensupport dari si peternakan sapi. Jadi kebetulan tuh dia memang memperkenalkan Black Angus tuh lebih luas lagi ke dunia. Promosi juga ya? Betul, karena dia emang banyak banget Om. Saking banyaknya tuh populasi sapi tuh lebih banyak daripada populasi manusia di satu benua itu tuh. Nah makanya ya sebenarnya mostly tuh sapi dari negara luar, tapi mereka yang mempopulerkan lah. Kalau sapi lokal itu nggak ada peluang ya Wim, untuk membuat steak yang enak gitu. Nah itu dia yang Om. Premium. Nah aku baru bahas banget kemarin ya, ada acara kemarin festival kan Idul Adha. Dan aku pokoknya tuh kalau momen Idul Adha tuh pasti nanya ke aku atau aku mention banyak banget pasti. Jadi ini aku jelasin sih. Fun fact tuh daging lokal yang kita makan tuh itu daging impor sebenarnya Om. Jadi daging lokal tuh masih lebih mahal daripada daging impor. Daging lokal lebih... Iya benar. Kok bisa ya? Nah, kok bisa ya? Pertanyaan itu, kok bisa ya? Jadi ya kan aku karena di industri ini kan aku juga melihat ya berbagai macam inilah jenis kategori kan. Nah, ini kan termasuknya low end ya, masif ya. Iya. Nah kita kan banyak banget impor dari India tuh juga banyak banget. India kerbau dong ya? Nah kerbau, kita sapi lokal itu sebenarnya juga bisa kerbau dari India gitu loh. Iya. Tapi udah kayak sapi dia. Udah kayak sapi kan? Lo bisa bedain nggak ini daging sapi? Wah nggak mungkin, nggak ada yang bisa. Oh gitu? Oh udah nggak ada yang bisa. Orang bilang katanya kerbau lebih berserat gitu, nggak juga? Nggak juga. Oke. Jadi ya dari situ, terus Brazil juga banyak banget kita impor. Cina juga udah mulai. Ya nah jadi kenapa bisa lebih murah Om impor? Nah aku kan juga kayak, karena tuh yang nanya ini tuh. Yang lo pikir lo apa? Sapi Bali gitu-gitu ya? Iya ya sapi Bali itu saya kayak di daerah sana-sana kan NTB ya Madura juga banyak banget kan. Oke. Nah tapi tuh kuantitinya tuh tidak cukup untuk bisa membuat harganya tuh bisa lebih kompetitif daripada pas kita impor. Kenapa? Karena satu, ya aku balik lagi dukungan dari pemerintah mungkin ya. Fasilitasnya, humannya, ya terus knowledge-nya. Jadi ya source 4 ini, negara-negara yang memang penghasil udah masif yang gede itu, mereka bisa memproduksi semurah mungkin ya. Kayak kita kan sama aja, kayak kita banyak. Karena udah industri ya? Iya Om, ya kayak kita banyak ya barang-barang kayak mic apapun semua kan dari Cina bisa lebih murah kan. Ya karena ya tadi sama aja kan, 4 unsur tadi kan. Sama kayak sapi juga gitu. Jadi ya mungkin kita tuh ya ada aja lah sapi lokal, cuman gak akan semurah itu kalau masif. Dan ya mostly itu buat kurban ya kan. Tapi kalau misalkan kayak impor gitu ya jangan ngomong harga deh. Ada nggak potensi sapi lokal, betul-betul lokal origin gitu yang enak untuk di steak ya? Nah ini dia, ada Om. Jadi ini teman baik saya juga, ini dari perusahaan Java, ini mereknya Tokusen. Dia ini adalah wagyu lokal pertama dan aku I believe this is the only one lokal wagyu ya dari Sumatera asalnya. Tuh kayaknya di Lampung farmnya. Oh banyak banget farm di Lampung ya. Kayaknya dia udah lama ya. I think before 2017 bahkan 2014. Dia udah farming. I assume ya, aku lupa ya. Sebenarnya udah ada. Tapi ya memang kuantitinya itu sih mungkin sebenarnya tuh kalau itu dikembangin terus dari pemerintah kita terus kolaboratif dari kitanya ya, dari
individu yang di industri yang sama tuh mungkin bisa lebih growing lagi Om. Iya. Cuman ya karena kita itu competitiveness-nya kan kayak monopoli kan masih tinggi banget ya. Jadi tuh nggak mau apa ya, nggak mau kolaborasi gitu loh. Antar ininya. Ada oligarki kah? Aku nggak tahu ya. Jadi kalau mungkin mereka itu kerja sama pebisnis yang di daerah gitu ya untuk buka di sana pun kan logikanya kan pasti bisa terdistribusi dengan baik kan. Dan itu masalahnya adalah stoknya tuh selalu kurang terus sebenarnya. Jadi tuh yang beli banyak Om, harganya oke bagus. Yeah. Stoknya tuh suka habis terus. Ya kadang kualitasnya tuh kualitasnya oke, tapi ya kan karena mereka tuh sendiri jadinya kan pasti stoknya terbatas. Terbatas kan. Yeah. Nah makanya lebih apa ya, mungkin kalau dari aku sih kesadarannya pebisnis yang udah gede. Yeah. Itu dan yang merekanya juga mungkin kerja sama yang lain. Akhirnya harus lebih industri ya. Kalau nggak lebih kolaboratif lah ya. Iya. Itu case-nya sama lah kayak kopi kita. Hebat-hebat tapi nggak bisa banyak. Karena kebunnya kecil-kecil, gitu ya, kebun rakyat, mutunya beda-beda gitu. Ya ujungnya sendiri-sendiri maksudnya. Sendiri-sendiri ya. Menurutku tuh yang si Java ini tuh dia udah terbuka Om. Okay. Tapi yang lainnya ini sih mungkin kayak mau bikin sendiri. Maksudnya kalau misalkan kerja sama kan lebih bagus kan. Dim, lu tuh restoran tapi jual daging mentah juga ya? Frozen? Enggak jual daging mentah. Pokoknya semua tuh udah cook. Udah cook? Oh, oke. Nah jadi bedanya di SCBD juga sama di sana. Tadi kan aku bilang dry age ya Om ya? Iya. Nah ini seru nih. Dry ice. Dry age. Dry age. Itu teknik apa? Processing juga ya? Teknik aging sebenarnya. Aging. Ya. Berapa waktu lo bilang 45 hari? Kalau di kita itu 45 hari. Standar tekniknya. Nah, di SCBD itu bedanya adalah kita punya satu ruangan khusus, chamber gitu gede. Ya. Itu officially langsung dari brand. Jadi Dreyer tuh merek Om. Merek terkenal dari Jerman. Dia yang mesinnya itu? Mesin, mempopulerkan mesin dry age ini ke halayak lah, ke dunia. Nah kebetulan kita tuh dikirim langsung dari Jerman. Ya. Ruangan itu gede. Sekitar berapa ya? Aku lupa berapa meter kali berapa, tapi bisa nampung 4-5 ton daging. Nah di only one tuh kita doang juga di Southeast Asia. Nah, karena tiba-tiba aku dipilih juga jadi brand ambassador mereka kan. Dan ternyata juga ya, memang tuh kita sebagai apa? Ya kan aku content creator lah. Nah, aku tuh kebetulan kontenku tuh nyasar keluar juga ke mereka. Oke. Tapi kita pun juga harus eksis di offline event. Oke. Nah itu kayak aku misalkan bikin activity. Enggak, jadi ke mereka kan udah ada activity-nya kan, udah kayak misalkan Wagyu Award. Iya. Terus kayak ketemu beberapa chef-chef di luar juga, terus kayak World Steak Challenge. Nah itu gara-gara aku diundang. Jadi mulai itu dari berbagai negara tahu aku Dims, punya Meat Guy. Nah jadi si Dredge ini kan sebenarnya nggak terlalu common ya di Indonesia. Iya, gue aja baru dengar. Nah makanya tuh aku tuh misinya di sini ya sebagai brand ambassador juga ya pingin mengeduket bahwa teknik ini tuh bisa membantu kita untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi dengan kita diemin daging nih di kulkas tersebut selama beberapa hari lah. Berapa Celsius? Tekniknya kita pokoknya 0 sampai 4 derajat Celsius, tapi kita biasanya 2 average-nya. Nah tekniknya tuh ya dengan kita taruh di situ, terus ada 30 hari, ada 45, ada 60 hari, ada sampai 6 bulan juga ada. Tergantung kita maunya gimana kan. Nah tapi yang membedakan tuh juga humidity-nya Om. Jadi tuh di ruangan itu tuh ada ada humidity sendiri. Ya. Nah itu kita set di 82%. Nah kan kering dia tuh Om. Jadi kalau dia kering itu tuh selama 45 hari, itu dia evaporate sebenarnya airnya. Nah ketika dia evaporate kan menyusut. Ya. Nah ketika dia menyusut, bayangin flavor itu lebih pack lagi Om. Lebih. Ya kayak misalkan kita kalau masak berkuah gitu ya. Braise itu kan semakin nyusut berarti kan lebih concentrate kan dia kan. Lebih lebih kental banget nih gitu kan. Sama kayak daging. Disusutin dia makin empuk satu, flavornya lebih lebih terasa. Lebih beefy. Semua Om gawat. Itu kenikmatan duniawi itu ada di sana Om. Tukang daging ngomongnya begitu. Parah Om. Parah ya. Itu uniknya ya. Enaknya parah gitu ya. Nah jadi unik ya. Itu kan si sapi itu kan dia kan ya apa ya nyusu kan dulu kan pas kecilnya kan. Nah itu tuh ada rasa keju Om setelah dry age. Oh iya? Cheesy.
lebih ke arah blue cheese. Jadi tuh experience-nya beda banget. Lemaknya hilang dong, enggak? Justru lemaknya itu Om, Yang creamy mengering, banget. creamy banget. Wah, enak banget Om, itu meledak di mulut. Rasanya muncul kali ya. Gawat Om, jadi kalau udah nyobain itu tuh gawat balik ke daging biasa lagi Kalau gue biasanya. datang ke tempat lu boleh gak dikasih itu gue? Dikit aja. Oh boleh Om, nyobain boleh banget. aja. Justru kita undang nih Om Helmi nih, officially dari sini Siap. nih. Jadi come to Dim's The Meat Guy. Ya. Yes. Ya, ada di Bintaro, ada di SCBD. SCBD. Oke. Ada lagi wet age apa lagi ya? Nah, wet age itu sama. Tekniknya tuh dia kan aging. Cuman kalau dia itu ditaruh di dalam vacuum pack, terus taruh di chiller juga, cuman dia nggak ngaruh sama humidity-nya. Karena kan di dalam vakum kan. Oh. Nah jadi dia tuh ya lebih empuk, tapi flavornya nggak terlalu berpengaruh, cuman ya basah aja Om. Basah aja. Basah. Nah cuman sih nggak terlalu, nggak terlalu sesignifikan kalau kita nge-dry age. Tapi tujuannya mempukin juga. Mempukin sama apa ya? Apa Rasanya sih nggak terlalu berubah sih kalau menurut aku ya. Just is matter of storage aja kali ya. Iya, tapi mostly memang orang harus di wet age dulu, abis itu biasanya langsung dry age. Dry age. Iya. Biar empuk. Orang tuh kalau beli daging itu rata-rata kan frozen ya. Ya, gue nggak tahu lo ngimpor-ngimpor itu pasti frozen juga dong, ya kan? Itu gimana sih treatmentnya untuk apa mengolah apa frozen beef? Ya, jadi ini aku banyak banget nih belajar industri perdagingannya dari yang kayak Java tadi gitu kan, tentang farmnya, terus sama dari farm-farm lain, terus gimana sih kalau yang impor ini? Nah kebetulan kan aku kan juga banyak yang bantuin ya, banyak yang approach aku tuh kayak, Dim lo mau daging apa lagi, karena kan banyak pebisnis besar lah di luar sana ya, yang emang mereka tuh udah yang bermain di situ. jagonya impor, Ya. kan ribet banget om impor. Nah jadi ya kita tuh biasanya ada dua pilihan, bisa dari air, freight atau sea, kapal, sea freight. Nah ya tinggal kita pilih, kalau pakai pesawat masih bisa chill. Nah chill sih sebenarnya kalau aku pribadi ya, chill sama frozen tuh agak... Chill tuh diapain? Chill tuh keadaannya tuh gak beku dari sananya. Nggak beku dari sana. Kalau frozen udah beku gitu ya? Iya, jadi mungkin agak lebih fresh aja sih. Ditaruh di apa? Di aluminium foil gitu? Enggak, tetap di vakum gitu dia, vakum pack deh. Vacuum pack, oke. Terus? Ya. Nah jadi kalau ya air fried, ya itu bisa hitungan hari lah gitu kan. Nyampe. Nah kalau ya bisa berbulan-bulan, sebulan 2 bulan. Itu biasanya frozen. Ya, nah, dengan kontainer khusus ya, Dim? Ya kontainer khusus sih dia. Iya, pakai cold storage. Iya, aku pernah lihat juga sih kayak bener pas dibuka di kapal itu, bener lo masih beku. Ya cuman sih ya lebih praktis sih frozen mostly ya. Jadi kita shelf life-nya tuh lebih lama om. Dan nyiapin di rumah kalau kita beli banyak itu juga biasanya frozen ya. Nah kan kalau di rumah kita biasanya beli itu dari toko daging ya. Atau dari supermarket, ada juga yang chill kan. Ada yang chill, ada yang frozen. Tergantung sih kita mau langsung masak atau kita mau nyimpen dulu nih. Nah tapi kalau frozen, ini tips nih, kalau mau masak lagi frozen harus kita diemin dulu om di suhu ruang. Ditaruh gitu aja? Taruh aja sampai dia Nggak boleh gitu dibantu dengan disiram-siram air panas gitu? Jangan sih om, nanti tuh flavornya bakal ngaruh sih. Flavornya bakal ngaruh, atau terus hilang. Ada juga yang masukin di microwave tuh Dim? Jangan juga, nah itu bakal berayar banget om. Nanti masaknya bakal susah tuh, proses masaknya. Gitu? Iya, hasilnya jadi gak bagus. Jadi taruh aja gitu? Tipsnya sih sebenarnya kalau frozen harus diemin semalaman om, di chiller. Bukan di freezer ya, kan ada kulkas kita yang buat, biasanya di atas tuh buat ngebekuin, bahwa kan buat suhunya tuh chill lah. Chill tuh suhunya mungkin dari 0 sampai 5 derajat mungkin ya. Taruhin di situ? Ya bukan di freezernya? Bukan di freezer. Nah, jadi pas kita taruh sana semalaman tuh dia suhunya tuh perfect om. Kalau suhunya tuh 0 sampai 5 derajat. Itu pas masak gampang banget dapat yang kayak gini. Ini tuh namanya crust om. Nah kita tuh kalau di Meat Guy, kita fokusnya di tekstur luar juga sama dalamnya. Dalamnya kan bisa merah banget nih. Tapi luarnya kan bisa crispy. Coklat gitu, caramelize. Nah ini dia tekniknya om, yang harus diutamakan. Gara-gara yang masak Dimas nih. Nah dan aku sih sebenarnya juga mengedukasi juga om ke orang-orang. Kalau bisa kan sih tergantung juga bagaimana cara memasak, proses masaknya kan menentukan rasa juga dong Dim. Iya benar. Itu sih. Nah kalau aku kebetulan ya pengen sampai caramelize gini. Jadi experience itu crispy di luar, crusty, tapi pas dalam tuh sih banget. Dim, dari pengalaman lu berapa tahun bermain daging? Aku dari 2018 sih, nggak lama lah om. Gue tau kan orang ini suka ngoprek-ngoprek kan, suka gimana gitu. Ada gak yang paling ekstrim, lu processing daging tuh kayak apa gitu pengalaman lu?
ada banget sih Om, aku sampai lupa tuh zaman mungkin pas Covid ya, itu 2022-2023 tuh zaman jahiliyah perdagingan aku tuh. Jadi aku pernah waktu itu nge-dry age coba 90 hari, terus tuh aku pakai butter. Jadi butter, banyak itu butter. Aku cemplungin dagingnya ke dalam. Terus butternya kan nge-coating, aku langsung taruh ke freezer. Jadi dia tuh nge-freeze dulu, si butternya di luar, terus baru aku taruh ke kulkas chiller. Tapi aku waktu itu zaman dulu masih pakai vacuum pack yang bisa nge-aging. Jadi namanya apa tuh ya aku lupa. Tapi pokoknya kalau di vacuum pack itu tuh membran bag. Terus kita bisa taruh chiller tuh bisa ke dry age juga. Nah, aku tuh taruh waktu itu apa karena lupa ya waktu itu ya. Terus akhirnya keluar setelah 3 bulan. Coba. Wah itu rasanya malah turns out ya. Keju banget Om. Dan itu teksturnya bener-bener kayak agak-agak kayak bukan jelly ya. Empuk tapi dia tuh masih firm gitu. Aku bingung deh. Terus rasanya tuh funky banget. Nah tuh dry age tuh ada nama rasanya tuh funky. Nah itu tuh udah funky abis sih. Cuman udah terlalu kering. Jadi itu ekstrim banget sih. Kan kalau kita dry age kan harus 1 loaf itu Om. Kebuang tuh jadi tuh sayang. Oh jadi gak enak dimakannya? Kurang sih ya, terlalu ekstrim ya. Tapi waktu itu aku kayak jadiin apa ya, bukan kebuang sih. Kebuang tuh maksudnya aku kasih ke Mbak. Kasih ke Mbak Om. Nah terus Mbak serah deh mau masak apa. Jadi kadang di rumahku tuh suka ketukar banyak daging Om. Jadi kalau kita misalkan Mbak lagi masak gulai atau lagi masak oseng-oseng daging atau sop, itu biasa kadang ada yang udah di dry age Om. Atau daging apapun lah yang bekas eksperimen. Harganya naik jadi berapa deh kalau dry age ya? Nah dry age itu biasanya naiknya itu 2-2,5 kali lipat yang wajar ya. Karena memang mengecil juga ya? Nyusutnya itu ekstrimnya bisa sampai 50% dari pas kita pertama kali masuk di hari. Tapi gak bikin lebih aman? Enggak. Tergantung teknik. Banyak juga nih aku lihat di beberapa resto di sini tuh dry age itu tuh dagingnya kecil. Terus dia gak di-coating apa-apa, dia langsung masukin. Itu kering banget. Itu pasti WC lebih dari 50%. Jadi tips sih harus pakai yang gede banget Om dagingnya. Dim, thank you banget tuh sharing. Ini banyak sekali pengetahuan yang kita share gitu. Gue doain lo bukan saja menjadi restoran steak daging top 101 ya. Mungkin juga bisa Michelin ya suatu saat. Amin. Gitu. Karena kalau itu udah keren banget gitu. Jadi mungkin lu punya tips lah mungkin untuk teman-teman ya UKM terutama ya yang mungkin ingin juga dalam skala lebih bawah gitu, lebih kecil gitu untuk membuat berdagang-dagang steak. Karena ada steak kampung juga ya. Mungkin lu punya tips atau apa? Saran lu apa? Tips yang pertama mentalitinya disiapin dulu. Mentality yang dimana biasanya kan orang oke lah pejuang atau pemenang ya. Tapi mentality ketika kita lagi di bawah, kalian tuh tetap masih ada mental pejuang itu. Karena kan kita pebisnis itu, ya ini kita sekarang alhamdulillah dapat si listed ini kan award kan. Tapi kan bisa juga kita pas lagi di bawah gitu loh. Nah makanya siapin mental dari sekarang. Kalau kalian misalkan lagi masuk fase apapun ya, milestone apapun, satu tidak boleh sombong at all. Bahkan itu bisa jadi kalau buat kita suatu tanggung jawab yang sangat besar yang kita tuh udah gak boleh main-main. Jadi konsistensi itu harus dijaga. Habis itu kalian harus tetap fokus apa yang kalian kerjain. Kuncinya adalah ya kalian gak boleh ya melek kanan kiri. Kalau misalkan ada kompetitor kalian tuh buat apapun kalian fokusnya ke diri kalian. Karena ya itu yang aku lakuin sama tim Meat Guy. Fokus aja, kita belajar keluar, terus kita fokus lagi di sini. Ya mungkin itu yang membuat kita tuh bisa masuk list itu. Jadi ya harus siapin mental itu sih. Itu paling penting daripada semua. Mentality. Itu yang paling penting ya. Bener Om. Jangan ikut-ikutan. Ya kan. Jangan cepat menyerah gitu ya. Dan terus belajar. Dan dia tiap bulan, tiap tahun dia kemana dan belajar terus. Sampai sekarang belajar terus ya Dim? Harus Om. Ya. Wajib. Background gak ada gunanya. Oh ada sih gunanya. Dia bukan background daging gitu. Tapi menurut saya akuntan, dia akuntan. Itu yang membuat dia menjadi lebih survive. Karena kita akuntan kita tahu hitung-hitungannya. Bener Om. Ya. Penasaran terus Om. Penasaran terus.
Kita tahu hitung-hitungnya. Kita tahu kita tahu mana CAPEX, mana OPEX. Kadang-kadang banyak pengusaha yang nggak ngerti itu. Thank you, Dim. Thank you juga, Om. Thank you banget. Sukses ya. Terima kasih atas waktunya, Om. Satu saat gue akan ke tempat lo. Ya. Terus. Dims and the Meat Guys. Sekali lagi ada yang di Bintaro, ada yang di SCBD. Ya, datang ke sana gampang sekarang. Wazi, Google Map udah ketemu lah. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.